MC. Mana ini? Halo guys, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Zoom perayaan serta perlombaan Kartini Ignatius Selamat Riyadi. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru, teman-teman OSIS semua, juga kepada murid-murid semua. Cek. Waduh, rame-rame ini ada acara apa sih, Met, ini tuh sebenarnya ini? Halo semuanya, Meti di sini dan kembali lagi bersama saya di sini. Hari ini kita bakal ada satu event yang berkaitan dengan Hari Kartini, gitu Cang. Kayaknya nggak afdol kalau misalnya nggak ada perempuannya ya kalau ada event Kartini itu. Wah iya dong. Siapa Untuk sih? meramaikan event kali ini kita ada kedatangan Ci Nadine dan Ci Catherine ya. Halo. Wah. Halo. Oke teman-teman. Jadi di sini aku mau bacain rundown acaranya dulu ya. Yang pertama kita ada doa pembuka, lalu kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Setelah itu kita akan memasuki lomba debat babak pertama penyisihan yang per kelas itu. Terus kita ada istirahat. Selanjutnya kita ada penanyaan formal lagi kedua. Selanjutnya kita masuk ke lomba debat babak finalnya. Untuk penutupnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dan doa penutup. Seru banget sih ya, Cang? Wah, kayaknya bakal rame banget sih ini. Oke, kita langsung mulai aja kali ya acaranya. Doa pembuka dipimpin oleh Hugo. Ya, terima kasih Kak Nadine. Teman-teman, sebelum kita mulai acaranya, sebaiknya kita berdoa dahulu atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas nama Bapa. Ya Tuhan, terima kasih. Segala puji dan syukur bagimu karena kebesaran kasih-Mu. Kami dapat memperingati Hari Kartini. Ya Tuhan yang Maha Kudus, berikanlah kelancaran untuk acara ini dan berikanlah semangat untuk kakak-kakak OSIS supaya bisa menjalankan acara ini dengan lancar. Doa ini kami serahkan kepadamu, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Hugo atas doanya. Selanjutnya ada apa nih, Matt? Selanjutnya kita ada sambutan dari Renata sebagai penanggung jawab acara. Silahkan Renata. Ya, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Yang pertama-tama pastinya terima kasih kepada Tuhan sehingga kita bisa melaksanakan acaranya hari ini. Dan juga terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di Zoom ini. Seperti yang kalian sudah ketahui, kita akan ada event Kartini. Jadi bakal ada lomba yang menarik-menarik yang pastinya kalian udah siapkan dari kemarin. Jadi selamat berlomba dan have fun. Terima kasih. Silakan Nancy. Baik, terima kasih Renata atas kata sambutannya. Semoga kita bisa mengambil pesan positif dari kata sambutannya ya. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Miss Alice. Oke, terima kasih untuk anak-anak OSIS, untuk anak-anakku semua, kelas 7, kelas 8, kelas 9, juga selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Guru di event spesial pada hari ini, yaitu event Kartini. Nggak cenderung ke wanita ya, ke perempuan, seperti itu, tapi kita menjadi pejuang-pejuang seperti Kartini, baik putra maupun putri. Saya dikasih waktu 10 menit nih sama Pak Agung, 10 minutes again. Jadi semalam saya bikin lumayan panjang ya. Kita bikin saya membuat era Kartini zaman sekarang, yaitu Kartini, Sri Mulyani dan Risma. Kalian bisa dengarkan dengan baik ya, dan bisa menjadikan contoh juga. Dari Kartini dulu 1879 sampai 1904. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi.
Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan, khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini menulis ide dan cita-citanya seperti tertulis self-Oathwill Killing dan self-Oderich. Kemudian ada self-Vertrauen dan self-Werkzaamheid dan juga Solidariteit. Semua itu Kartini bikin atas dasar religiuitas, wijsheid en schoonheid. Itu bahasa Belanda ya anak-anak, yaitu ketuhanan, kebijaksanaan, dan keindahan. Ditambah dengan humanitarianisme, yaitu perikemanusiaan dan nasionalisme atau cinta tanah air. Hari ini pun kita nggak kalah hebat, kita punya putra-putri Indonesia, penerus Kartini, ya. Di antaranya seperti saya berikan contoh tadi, ada Sri Mulyani dan juga ada Risma. Ya. Kalau Sri Mulyani itu putri bangsa Indonesia yang pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia yang membawahi 188 negara ini dengan prestasi dan kerjanya yang sungguh mulia. Berbicara dan memberi ceramah dan nasihat di forum-forum ekonomi dunia. Membawa serta selalu nama Indonesia di event-event internasional. Dan juga ada Risma, sang wali kota teladan Surabaya. Kota Surabaya patut berbangga hati dan kini menjadi Menteri Sosial pada Kabinet Kerja ya. Saat Risma menjadi wali kota Surabaya, Kota Pahlawan kembali memperoleh apresiasi dari luar negeri berupa Socrates Award. Kali ini datang dari Inggris, tepatnya Europe Business Assembly, yaitu EBA. Sebuah perusahaan independen berbasis di Inggris yang memberi perhatian terhadap pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk itu, Wali Kota Tri Risma hari ini mengakui akan menghadiri acara malam penghargaan tersebut, dan akhirnya Surabaya mendapat penghargaan City of the Future. Kategori itu disebut sebagai penghargaan tertinggi. Selain itu, dalam Socrates Award-nya memberikan penghargaan lain seperti Best Construction Company atau in the field of urban planning. Architect of the Year, Most Innovative Building Project of the Year. Kemudian ada Construction Project of the Year dan Best Project Design. Socrates Award adalah bagian dari perhelatan London Summit of Leaders 2014 yang diselenggarakan mulai tanggal 15 sampai 17 April 2014 di London, Inggris. Pertemuan bertema Rapid Urbanization, yaitu ada ekonomi, society, manajemen itu dihadiri ratusan pebisnis dan pemimpin di seluruh dunia. Ironisnya tentunya tidak lupa kita juga punya putri Indonesia yang tidak perlu kita banggakan ya. Ada contohnya juga dengan segudang vonis dan dakwaan. Ada Aktut Gubernur Banten yang dibui dan tidak lupa masih ada Angel Sonda dan para napi-napi yang lain yang kalian tidak perlu contohkan. Ya. Sekarang tugas kalian yaitu belajar, bermain, dan berkarya di era digital. Kalian pasti punya harapan untuk mewujudkan semua cita-cita kalian. Para guru di sini menunggumu untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Selamat Hari Kartini anak-anakku, untuk wanita Indonesia yang kami puja-puja. ISR 21 April 2021. Terima kasih. Terima kasih Miss Elis atas kata sambutannya. Semoga teman-teman bisa mencontoh tokoh-tokoh yang tadi ya, membawa bangga nama Indonesia sampai ke luar negeri. Selanjutnya, apakah Miss Siska masih belum ada? Miss Siska sedang rapat di 2 sekolah hari ini. Semoga nanti bisa ikut di closing-nya ya, Nadine ya. Oh, oke. Karena Miss Siska belum bisa hadir, kita lanjut dulu ke kata sambutannya oleh Miss Rini. Dipersilahkan Miss Rini. Saya ngomong apa nih? Maaf tadi ada. Saya ngapain ya Pak Agung?
Memberi semacam wawasan gitu, Bu. Oh, Kartini lebih Iya. mendalam. iya. Dan debat nanti juga boleh Ibu beri sedikit pengantar. Oke, kalau kita berbicara tentang Kartini, ya sebenarnya kalau sejarahnya kalian tentu lebih hafal ya, karena kalian sudah belajar sejarah dari TK sampai mungkin di SMP juga ada tentang Kartini. Tetapi yang Miss ini ingin sampaikan tentang Kartini adalah pemikiran-pemikiran Kartini. Ya, jadi kalau kita lihat Kartini sebagai anak wanita pada zaman dulu yang tidak boleh bersekolah, itu memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat hebat. Ya. Ini bisa dilihat dari surat-surat Kartini yang menuliskan tentang pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi bahwa perempuan pribumi ya yang pada usia sekitar 12 tahun ya, atau mungkin sudah memasuki masa remaja, itu mulai tidak diizinkan untuk keluar rumah, ya dipingit istilah. Jangankan sekolah, keluar rumah pun tidak boleh. Surat-surat Kartini yang dikirimkan kepada temannya yang di Belanda itu lebih banyak berisi tentang keluhan, juga gugatan. Apa dia menggugat tentang budaya Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Jadi surat-suratnya itu lebih, kenapa sih kok wanita Jawa itu tidak boleh sekolah? Ya. Dia ingin memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini menuliskan ide dan cita-citanya, ya seperti itu tertulis dalam Jeb on Reading dan Jeb on Lyrics, ya. Jeb, Fairford, Jeffert dan sebagainya. Ya. Nah, semua itu atas dasar religius, dan stronger, apa ya, jadi ketuhanan, kebijaksanaan dan keindahan di bahasa Belanda. Ditambah juga dengan perikemanusiaan dan nasionalisme atau cinta tanah. Dia menyampaikan itu dalam surat-surat. Surat-surat Kartini juga berisi harapannya untuk memperoleh pertolongan dari luar. Ya, artinya dari teman-temannya di Belanda. Surat-surat Kartini ingin mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang mungkin lebih paham tentang pendidikan. Nah, Kartini juga mengungkapkan keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa pada waktu itu. Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat adat yang tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, ya, dan pada usia mungkin 12 sudah dinikahkan dengan laki-laki yang dijodohkan dan tidak dia kenal, dan harus bersedia dimadu atau bersedia menjadi istri yang keberapa. Ya, mungkin suaminya sudah sangat tua, tapi dia masih umur 12 tahun. Nah, surat-surat Kartini banyak mengungkap tentang kendala-kendala yang harus dihadapi ketika memiliki cita-cita sebagai seorang perempuan Jawa yang lebih maju lagi. Meskipun ia memiliki seorang ayah yang tergolong maju, karena menyekolahkan anak-anaknya, termasuk Kartini sudah pernah sekolah sampai tingkat SD berapa ya, tetap saja pintu untuk melanjutkan pendidikan itu tertutup. Jadi anak-anaknya hanya boleh sekolah sampai kira-kira umur 12 tahun. Yang perempuan yang lagi boleh sekolah. Kemudian Kartini dinikahkan dengan seorang adipati yang sudah punya istri. Jadi Kartini itu istri berapa gitu ya. Yang akhirnya dia mengizinkan Kartini untuk mewujudkan cita-citanya dengan mendirikan sekolah di dekat komplek rumahnya, atau komplek seperti kompleks Indah. Nah, kalau di zaman dulu itu rumahnya itu ada rumah dia, ada rumah siapa, ada rumahnya siapa, ada komplek rumahnya. Itu dia disediakan satu rumah untuk mewujudkan cita-cita Kartini. Ya. Nah, kemudian Kartini yang menjadi gurunya, ya, dan sebenarnya dia juga ingin menjadi seorang guru yang sesungguhnya dengan mau belajar
lagi, tapi ya ternyata Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Ya. Tapi apa yang diimpikan oleh Kartini itu dapat terwujud walaupun tidak semuanya. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang emansipasi, di sini emansipasi itu lebih kepada bagaimana seorang wanita boleh memperoleh pendidikan seperti anak-anak laki pada waktu itu. Ya, jadi tidak berhenti setelah usia 12 tahun lalu berhenti lalu nikah. Nah, kira-kira seperti itu pemikiran Kartini. Kita sebagai kaum wanita dan Anda yang pria, ya, emansipasi di sini memang lebih kepada bagaimana seorang wanita memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan dirinya, dalam mengembangkan pendidikannya. Tidak berhenti hanya di dapur, mengurus anak, mengurus suami. Tidak hanya di rumah saja, tetapi emansipasi ini adalah kesetaraan di dalam memperoleh atau kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Ya. Jadi sebenarnya Kartini tidak mengajarkan kepada kita bahwa kan emansipasi lalu wanita misalnya menjajah pria atau misalnya emansipasi lalu wanita pria bermain boneka, boleh nggak ya? Nah, nanti kita akan lihat dalam debat apakah pria juga boleh bermain boneka lalu wanita bermain sepak bola misalnya. Nanti ada debat itu ada sesi. Mungkin ada sekitar pertanyaan seperti itu. Nah, jadi di sini lebih kepada bagaimana Kartini menuangkan pemikiran-pemikirannya tentang kesempatan pada wanita untuk memperoleh kesempatan yang sama. Dan salah satu kesempatan yang diperjuangkan oleh Kartini adalah kesempatan memperoleh pendidikan. Ya. Karena pada zaman dulu yang boleh sekolah tinggi itu hanya laki-laki, dan sangat berbeda dengan para wanita Belanda yang bisa sekolah sampai tinggi. Ya. Itu pemikiran-pemikiran Kartini yang disampaikan di sini, dan mungkin di sini juga nanti akan diminta oleh teman dari OSIS tentang debat. Ya. Jadi nanti debat itu kan ada misalnya kelas 7A dengan 7B. Nah, di Sweet, nggak tahu gimana caranya, pokoknya nanti yang menang itu menjadi pihak yang pro, yang kalah menjadi pihak yang kontra. Artinya gini, kalau misalnya ada pertanyaan bahwa seorang wanita boleh menjadi sopir truk, yang mana pro, ya boleh. Kenapa boleh? Sampaikan argumen kamu, pendapat kamu, ya. Lalu yang kontra mengatakan bahwa tidak boleh masa wanita jadi sopir truk, nah, seperti itu. Ya, nah itu di sesi babak yang pertama. Mungkin nanti kalau di babak final pendapat kalian itu nanti boleh dipertahankan. Jadi ada babak mempertahankan pendapat. Ya, mungkin itu saja dari sini. Mohon maaf tadi terlambat karena ada teman-teman yang datang, teman kepala sekolah zaman dulu gitu ya. Jadi tadi bertemu dulu. Oke. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Nah, baik. Terima kasih Miss Rini untuk kata sambutannya. Semoga kita semua sebagai penerus bangsa Indonesia bisa berani dan berjuang untuk mencapai cita-cita seperti Kartini. Selanjutnya kita ngapain nih, Cang? Selanjutnya nih kayaknya bakal ada penayangan perform salah satu siswa SMP Ignatius Slamet Riyadi ya. Siswanya keren gak sih kayaknya? Kayaknya keren sih. Oh, keren kayaknya banget keren. ya. Pasti keren. Langsung aja ke performnya. Apanya? Bentar, saya cari dulu. Pasti keren lah, masa nggak keren? Keren mah pasti itu mah. Nggak bisa. Anda berani tampil itu sudah pasti keren. Nah, Terima kasih, terima kasih. Sekarang berani tampil itu sudah nilainya plus. Ya. Sambil saya cari ya, lupa naruhnya. Seperti Kartini kan berani berjuang. Ya soal terwujud atau tidak, nah, itu urusan nanti. Yang penting berjuang.
Itu ya Pak Agung ya. Ya betul. Karena sekarang itu berani lebih penting daripada diam sama. Diam tidak berdampak. Nah, Ya. Itu kita lihat teman-teman. Salah satu perform temanmu. Kalian pasti tidak akan menyangka kalau yang nyanyi adalah siswa ini. Kita lihat bersama-sama. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, gelorannya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cintaku hadir, melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Cantik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, aku terikat. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Keren banget, guys. Terima kasih. Aku tak punya bunga. Mohon maaf nggak ada receh. Lanjut. Nggak usah baper, Pak Ugar, nggak usah baper. Punyanya bunga bang ya. Aku punya hati untukmu, aku punya. Bagus sekali. Ecang keren banget, Ecang. Coba Ecang nyanyiin lagi, Cang, di sini, Cang. Bagian refnya. Ya duet Cang sama Pak Agung duet. Yes. Aduh. Yes. Wah, diulang. Duet sama siapa, Gimana, Cang? Ogan? Hah? Gimana permintaan? Duet. Live. Ecang Ah, nyanyi di duet. sini, Pak. Langsung nyanyi di sini. Jangan nanti. Ayo, Cang. Nanti Cang ngeper kalau sama saya aja, Cang. Coba Cang, rap Cang. Nyek. Terimalah lagu ini Asik. dari orang biasa, Mantap. tapi cintaku padamu luar biasa. Oke, kakinya di atas semua. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta,
Yang ku punya hanyalah hati Semua, yang semua. setia, tulus padamu. Oke. Iya. Kok beda ya? Ya beda ada Pak Kok beda ya? Nah, Terima keren, kasih. Jan, keren. Yang Jangan main lupa piano ya, juga Evan juga bagus tuh Nadine ya. Iya, bagus, bagus. Evan bagus. Oke guys, makasih ya Econg dan Evan. Keren ya sama kalian. Selanjutnya kita mau ada apa sih? Matthew di sini, Matthew di sini, mana Matthew di sini? Ya, saya di sini. Nah, sekarang kita mau masuk ke lomba yang pertama ya, untuk babak penyisihan. Tapi sebelumnya, peraturan untuk debat-debatnya bakal dijelaskan sama Ciketen. Udah kelihatan belum nih aturannya? Belum kakak. Belum. Kalau nggak muncul sampaikan langsung aja. Baru start script, tapi belum muncul. Wah itu muncul tuh. Muncul Malah dibalikin lagi. Sabar. Ya. Cang, berapa hari latihan nyanyinya, Cang? Itu 1 hari, Pak. Itu 1 hari teman-teman ya. Sekali take langsung jadi ya. Luar biasa Cang sama Evan. Ayo silakan lanjut. Udah muncul nih. Udah. Oke. Aturannya pertama itu debatnya itu tentang kesetaraan gender. Nah, aturan pertama dilarang melakukan serangan pribadi. Kedua, dilarang menggunakan kata kasar atau menyinggung sara. Ketiga, pembicara dilarang berkomunikasi dengan rekan timnya selama memaparkan pendapatnya. Jadi kalian boleh berkomunikasinya tuh sebelum memaparkan pendapatnya. Interupsi hanya diperbolehkan di babak final. Diberi waktu 3 menit untuk mengutarakan pendapat. Babak 1 adalah sesi mengutarakan pendapat, babak 2 adalah sesi berdebat. Penilaian dilakukan berdasarkan isi atau pendapat peserta, gaya berbicara, dan efektivitas waktu berbicara. Penilaian dilakukan secara individu. Jika ada pelanggaran, akan ada pengurangan skor. Peserta diberikan waktu maksimal 5 menit untuk menyiapkan pendapat. Nah, kita nanti itu berlangsungnya itu kelas 7 dan kelas 8 berbarengan. Jadi kalian akan masuk ke breakout room seperti event sebelumnya itu, yang ada di sebelah reaction. Oke. Selamat berlomba semuanya. Ya, saya siapkan dulu teman-teman. Mungkin sebentar tadi. Silakan, Bu. Tadi ditampilkan lagi sebentar. Tampilkan lagi, Rin. Nanti supaya tidak bingung. Bisa nggak, Rin? Tampilin lagi, Rin. Saya punya nggak sih? Yang bagian mana, Bu? Yang terakhir tadi, yang ada yang terakhir. Mana? Ayo, Rin. 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 Kamu masih co-host kan? Iya masih kok. Jadi tadi kan ada sesi apa yang final ya? Iya, iya Bu. Nah sesi final itu kan ada sesi apa ini Pak? Ada tadi belum? Saya belum mungkin. Saya lihat. Babak terakhirnya itu. Ya. Itu tadi kalau nggak salah ada berdebat. Ya. Nah, jadi dalam di babak terakhir ini teman-teman, jadi kan kalian nanti menyampaikan pendapatnya. Dengan menyampaikan pendapatnya itu tidak boleh dipotong oleh teman ya. Jadi babnya ini
yang nomor 6. Babak 1 adalah sesi mengutarakan pendapat. Nah, itu nanti kedua belah pihak mengutarakan pendapat. Lalu di sesi kedua adalah sesi berdebat. Artinya misalnya yang pemenang akan mendebat atau mendebat dari kelompok yang satunya lagi. Nanti juga diberikan kesempatan pada kelompok yang satunya lagi untuk mendebat pernyataan yang disampaikan oleh temannya tadi, kelompok yang lain di babak yang pertama tadi. Jadi tidak boleh ketika temannya sedang menyampaikan pendapat dipotong, itu nggak boleh, ya, supaya aturannya jelas. Jadi nanti debatnya disampaikan pada sesi yang sudah diberikan. Jadi nggak boleh saya sedang bicara, oh nggak bisa, harusnya begini, itu nggak boleh. Jadi diberikan kesempatan yang sama untuk mendebat, ya, mendebat atau menyanggah pernyataan lawan. Nah, kemudian setelah itu baru nanti diberikan kesempatan untuk mempertahankan pendapat. Di babak kedua itu jadi ada menyerang pendapat, menyerang ya. Apa namanya? Mematahkan pendapat lawan, lalu nanti ada sesi lawan yang dipatahkan pendapatnya tadi untuk mempertahankan pendapatnya. Gitu, ya. Di sesi kedua, Bu, ya? Sesi kedua, yang sesi debat tadi. Oke. Ya. Oke. Terima kasih, Miss Rini. Ya. Sudah jelas mungkin ya teman-teman semua. Setelah ini yang kelas 7 bisa masuk ke breakout room kalian, sudah ada itu. Yang kelas 8 tetap stay di sini ya. Nah, saya masuk kelas 7 ya, Pak Guru? Ya, Bu. Kalau Pak, invite saya. Oh iya ya. Yang kelas 7 yang merasa nggak ada breakout room-nya bilang ke saya. Minta tolong nanti Catherine di record ya. Kamu kelas 7 ya, Catherine ya? Iya, Pak. Ya, kamu tolong record ya. Oke, Rizky. Oke. Saya belum itu. Nah, yang kelihatan langsung saya pindahkan. Yang Ini mana akun, kenapa ada nama saya juga ini akun junior? Itu Pak Alpi. Saya sudah tahu. Dia ngefans sama saya. Susah sih jadi orang keren memang. Bentar. Di sini saya pindah ya. Oke. Sudah. Lalu ada Rizky, mana Rizky. Raivan saya pindah. Mas Rizky ya, tak cariin nggak ada Mas Rizky. Oke, Rizky. Apa ada, Pak? Silahkan, sudah saya persilahkan bergabung. Minta bantuannya wali kelas 7, silahkan menikmati. Kamu pakai siapa namanya, Jam? Depannya, Jam? S. Oke, sudah. Oke. Angelia itu kelas 7 ya? Oke. Terus Meika. Cassandra. Chelsea Angelia, Christian C. Dev. Marsha. Bu Ica milih ya, mau di kelas 8 atau kelas 7, silahkan. Bu Ica kelas 8 aja, Bu Ica. Jose, Pak. Jose, kelas 7, Pak. Ya, ini Wayan dulu. Terus ada Jasmine. Jessica mau tak pindah, maaf. Bu Angel gabung belum sih, Pak? Belum. Oh iya. Berarti bisa di backup Bu Ica ya? Iya, tadi nitip. Semoga nanti di finalnya juga bisa bergabung. Teman-teman santai ya, ini waktunya juga masih aman. Masih aman kan waktunya, Nadine?
Nadine udah pergi ya. Rahel, cek Rahel. Masih aman Pak waktunya, masih ada 1 jam lagi. Sambil yang merasa kelas 7 belum saya pindahkan, bilang ya, jangan diam-diam aja. Saya nyarinya susah. Ada Gwen Pak, Gwen. Dia taruh Jose. Nah, ini dari bawah ya, ada Windy, Vincent, Talen, Steven, Sharon, Maisa, Makerio, Renita, Renata, ini Regina Antonia, Niki, Melvin, oke, Mario, Kevin, Jonathan, Selen, Ivan, Chelsea di kelas 8 apa kelas 7 Chelsea? Kelas 8. Ya udah, oke. Angelin AZ itu Pak. Angelin, nah. Oh ini di atas ya, oke. Cirila. Uangnya menang wae ya. Yuk. Padahal dia ikut lomba debatnya. Elita Suryadi. Valencia Chelsea itu posisi. Iya, dia di sini. Semoga sudah ya. Ini ada berapa sih tinggalan? 892. Pasti ada yang belum kelas 7 tapi nggak masalah. Reconnecting itu siapa ini? Lionel masuk lagi. Ini ada Lionel. Dia belum ngeklik ke breakout room-nya kayaknya itu. Sudah saya pindah tadi. Oke. Yang mau membawakan hari ini siapa? Rahel dan bersama MC yang masih tersedia siapa di sini? Rahel. Cek. Ada Ecang masih ada kan ya? Ecang ke sana. Kamu sama Matthew deh. Apa enggak? Saya bukan main. Ya udah sama siapa aja boleh. Oke, sama saya deh. Sama Renata juga boleh. Sama OSIS yang lain juga nggak apa-apa kan? Boleh sama Benny juga ya. Ya. Oke. Ini yang ikut lomba debatnya udah masuk semua kan ya? Coba kamu absen. Oke. 8A itu ada Regina sama Roslyn. Dua-duanya udah. Mana Regina? Regina ada. Oke. 8B ada Mario sama Melvin. Ada. Ada 8C Rena sama Bagus. Ada. Rena ada nggak Rena? Rena sih jaringannya bermasalah ya. Ada nggak Rena? Rena? Oh ada si Rena, tapi dia belum menampakkan suaranya. Mic-nya semuanya bisa di-on-in kan ya? Silakan di-on-kan teman-teman peserta ya. Kita ada berapa juri di sesi ini Rahel? Ada 3. Ya, ada siapa aja yuk? Ada Miss Arna, Miss Angel, sama Miss Renita. Ya, karena Miss Angel baru bergabung diganti sama sementara Miss Ica. Oke. Itu teman-teman. Mungkin ada prakata dulu ya dari Miss Erna atau perwakilan dari tim juri ini Rahel ya? Ya, boleh. Boleh Miss Erna? Aku sayang. Ya apa? I don't have any concepts about this, but I guess jago bahasa Inggris ya. Oke. Gak apa-apa bahasa Inggris Bu. Kurangnya ada kafe, Mbak. Oke, anak-anakku terkasih tersayang. Wow, luar biasa kalian sudah mau mengikuti lomba debat kali ini.
Debat kali ini bukan debat kusir ya, yang akhirnya malah jadi berantem, jadi membawa emosi, tidak. Tapi debat ini debat intelektual, artinya mengungkapkan gagasan, ide, pendapat yang akan kalian sampaikan berdasarkan data dan opini, begitu, supaya bisa tersampaikan tema-temanya dengan baik, ya. Seharusnya ini Bu Angel loh, Pak. Iya, memang saya Bu Angel, tapi karena Yang lebih tahu seperti apa itu debatnya. Tapi semoga dengan debat kali ini kalian bisa berpikir lebih luas tentang kehidupan kita. Karena tema-temanya menyasar tentang kehidupan, gitu ya Pak Agung ya? Betul. Tuh, jadi semoga perbedaan-perbedaan pendapat bisa diterima dengan baik dan tidak dimasukkan ke dalam emosi hati. Tetapi perbedaan itu membawa banyak manfaat untuk bisa saling menghargai dan saling belajar satu sama lain. Demikian Pak Agung. Terima kasih. Rahel mau sama siapa ini mendampingi event kali ini? Miss Erna, Miss Renita, dan juga Miss Ica sudah siap dengan apa tuh lembar penilaiannya? Pak, karena tadi saya terlambat masuk. Teknis pelaksanaannya, please. Di sesi ini saya bantu ya. Saya sampaikan aja. Cuma konsep pertama hanya mereka mengemukakan apa sih? Mengemukakan pendapat mereka, argumen mereka saja di sesi ini, bukan hal yang terus ada semacam pro dan kontranya belum ada. Cuma sekedar kita menilai bagaimana mereka tiga bagian ya yang kita nilai, ada cara penyampaiannya, isinya seperti apa, dan juga apa satunya Rahel? Efektivitas waktunya. Pemanfaatan waktunya, Miss. Yes. Itu kan maksimal kita buat 5 menit maksimal sebenarnya. Jadi itu 3 menit. Gitu, Miss. Oke, jadi tidak seperti debat dalam bahasa Inggris ya, Pak ya? Berbeda. Enggak, itu di sesi nanti final. Oh, itu finalnya. Ya. Jadi sekarang hanya mengungkapkan pendapat sendiri-sendiri, belum ditarungkan gitu, Pak. Belum. Oke. Siap. Oke. Sebentar, saya kirain cuma dampingin anak aja, ini juri juga ya. Iyalah. Kan menggantikan Bu Angel untuk sementara. Saya cuma dititipin itunya doang ya, saya nggak ada penjurian apapun kok. Ada Ya, di grup, Bu. Ada di grup Ibu untuk yang share yang untuk penilaiannya lembarnya. Silakan di-download. Ditulis tangan aja di HP. Waktunya tadi berapa? 3 sampai 5 menit ya, Pak Agung? Ya, maksimal ya. Minimal 3 menit, maksimal 5 menit. Kalau bisa 3 menit ya. Karena itu manajemen waktunya pas banget sih kalau kita pas itu sebenarnya. Jadi kita akan mulainya akan diacak atau kita menunjuk aja, atau sesuai terserah dari jurinya mau kelas mana. Silakan mau yang kelas mana. Nanti Rahel bisa membacakan soalnya ya, biar jurinya langsung fokus gitu. Ya. Nah. Teman-teman peserta sudah siap atau belum ini? Beri semangat dong, kayaknya tegang banget ini, tepuk tangan dong. Tegang sekali ini. Belum apa-apa kok tegang. Tegang semuanya guys. Pak Ogan boleh meramaikan Hasanah per ini ya. Apa gitu loh. Ini junior saya ya. Kira-kira dari Miss Erna atau Miss Renita mau perwakilan kelas mana dulu yang mau mendengarkan? Dari tengah-tengah dulu aja ya Pak. Kalau duluan kelas 8A, 8C terakhir itu kayaknya udah biasa ya. Coba kita masih ambil Bang. tengah-tengah. Iya, 8B dulu Pak. Oke, salah saya 8B. Ada siapa Rahel di sana? Ada Melvin sama Mario. Oke, kita ke Melvin dulu ya. Melvin udah siap, Melvin? Siap-siap aja sih. Ya, berarti Melvin sama Mario siap mendengarkan ini ya. Jadi waktunya untuk menyiapkan sama ya Rahel ya. Kita beri 1-2 menit lah untuk menyiapkan. Kalau sudah siap langsung bilang. Oke, silakan boleh dibacakan
Rahel, teman-teman yang lain juga nanti mempersiapkan ya ini ya, Rahel ya. Sama kan soalnya ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, kalau perbedaan adalah rahmat, kenapa Anda ingin disamakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah sederajat atau setara? Ulangi lagi pelan-pelan. Ya. Kalau perbedaan adalah rahmat, kenapa Anda ingin disamakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah sederajat atau setara? Kalau rahmat, kenapa kalian sebagai laki-laki dan perempuan mau disamakan? Ya. Nah, Ya. silakan sama-sama dipikirkan dulu. Kalau sudah siap, baru boleh bilang start gitu. Timer siapa? Ben. Oke. Melvin atau Mario juga boleh duluan. Tapi kalau Melvin udah yakin, langsung Bin. Saya beri waktu ya teman-teman ya. Nah, tidak mudah. Kalau perlu diulang sekali lagi dengan lebih jelas. Boleh deh diulang lagi. Ya. Kalau perbedaan adalah rahmat, kenapa Anda ingin disamakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah sederajat atau setara? Kenapa kamu mau disamakan? Setuju atau enggak itu ya? Kalau setuju apa yang enggak setuju kenapa ini? Misalnya mungkin laki-laki dia, saya enggak setuju disamakan. Apa itu alasannya? Sama Kelas lain juga udah boleh sambil nyiapin ya. Kalau kelas lain ada yang sudah siap, kayaknya boleh deh. Kalau jadinya. 1 menit ya. Ini. Perlu kasih musik. Janganlah, biar gini aja. Biar tegang. Dendeng. Teman-teman yang lain on kamera ya. On kamera. Selama kegiatan saya screenshot ya. yes, please your camera on. Okay guys, open your camera. Hey, Mr. Ugan, you are not opening your camera. Oh yes. You want? Yes. I'm sorry for that. Yes. Mr. Ugan, please, you focus. What? Give a example for your student. Keep smile. Lagi mikir ya, jadi nggak apa-apa. Okay, time is over. 1 menit pertama, ini 1 menit terakhir ya, terus kita bisa mulai untuk Melvin. Lima 15 detik terakhir. Benny bisa nanti timer ya kalau sudah mulai. Oke, saya siap. Oke, siap Benny? 5 menit. Silakan 3, 2, 1. Iya, saya setuju dengan pertanyaan itu. Kenapa? Karena walaupun berbeda dalam pekerjaan, gender perempuan dan laki-laki, kan kalau laki-laki kan biasanya kan kita melakukan hal yang pekerjaan yang lebih berat, bisa dibilang gitu, seperti kerja mencari nafkah dan melakukan hal-hal yang lain. Dan walaupun perempuan juga melakukan hal-hal yang agak ringan, kan biasanya seperti ibu-ibu kan melakukan hal yang seperti walaupun banyak ya, tapi agak ringan gitu. Seperti mencuci piring, mencuci baju, membersihkan rumah, melakukan pekerjaan rumah tangga gitu.
Walaupun berbeda dalam bidang pekerjaan, saya setuju bahwa walaupun berbeda gender harus setara karena harus ada keadilan, supaya tidak ada yang saling merendahkan dan meninggikan, seperti misalnya lu cuma ngerjain gitu doang, gua ngerjain yang lebih berat. Jadi kayak nggak merendahkan, nggak saling merendahkan. Ya seperti itu. Cukup? Ya gitulah. Tepuk tangan dong, tepuk tangan, guys. Tepuk tangan. Memang jadi yang pertama itu nggak mudah ya, Miss Erna ya. Tepuk semangat. 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 Oke. Acara sekolah minggu teman-teman ya. Oke. Bernafas dulu Melvin, nikmati dulu. Kita akan ke siapa Rahel? Coba tuh di situ. Apaan, Pi? Mario. Oke, Mario. Mana Mario? Oke, Mario, do you ready? Siap. Oke. 3, 2, 1. Menurut saya setuju sama pertanyaannya, gender laki-laki dan perempuan itu harus disamakan. Karena laki-laki sama perempuan itu kan sama-sama ciptaan Tuhan. Dan di mata Tuhan itu semuanya sama. Jadi ya perempuan sama laki-laki harus sama, harus setara. Ya gitu aja sih menurut saya. Singkat padat. Menarik sekali ya juga ini. Bagaimana pendapatnya Mr. Ugan terhadap pendapat dua siswa kita ini? Nice. Very good. Ya. Terima kasih Pak Ugan. Oke. Kita minta pendapat dulu ke salah satu juri ya. Miss Ica, mana Miss Ica ini? Bagaimana Miss Ica mendengar dua pendapat ini? Oh, Miss Ica lagi diam-diaman. Marah. Oke. Karena Miss Ica lagi nggak fokus. Kita akan ke kelas selanjutnya. Miss Erna mau kelas mana Miss Erna? 8. Emang harus satu kelas bersamaan, Pak? Enggak juga sih. Enggak kan? Udah sebut nama boleh. Kalah. Saya buka dulu. Siapa ya? Ini kelas 8 Pak ya? Iya. Oke. I want to hear Regina Felis. Regina Felis. Boleh dibacakan dulu Rahel lagi, siapa tahu mau lebih jelas. Ya. Kalau perbedaan adalah rahmat, kenapa Anda ingin disamakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah setara atau sederajat? Gitu. Oke. Siap Regina, langsung. Aduh. Kenapa kita mau disetarakan? Ini karena memang sudah lama saya sebagai perempuan juga ada pengalaman selalu dikasih tugas-tugas yang lebih ringan. Seolah saya juga direndahkan. Padahal saya itu perempuan, juga ciptaan Tuhan, seperti yang tadi dikatakan. Saya juga bisa jadi seseorang yang lebih kuat. Bukan cuma karena perbedaan fisik dan juga mental, perempuan rata-rata dibilang lebih sensitif, cengeng, juga lebih lemah. Padahal kalau kita mau, kita juga bisa. Kita butuh kesempatan yang lebih luas lagi. Dan terima kasih untuk itu. Sekarang karena pergerakan emansipasi wanita pertama oleh gerakan Ibu Raden Ajeng Kartini, sekarang kita sudah bisa di sini, bisa menulis, bisa membaca, kita mendapatkan akademik yang memang layak. Meskipun sampai sekarang masih ada perempuan-perempuan yang kekurangan kesempatan untuk membuktikan bahwa para perempuan lain itu juga bisa. Ini juga karena
pandangan dari orang lain. Oke. Saya ingin disetarakan karena ya begitu saja. Sudah, itu saja. Terima kasih. Oke, wow. Tersepona mau mendengarkan yang lain. Terpesona. Jangan semangat, tetap putus asa gitu. Kebalik. Tetap semangat. Oke. Sponsormu. Terima kasih Regina. Pak Albi mau siapa Pak Albi? Mau dengar dari siapa? Saya bukan juri, Pak. Saya mendengarkan saja. Ya udah. Miss Ica, apakah sudah bisa bergabung dengan kita? Putus-putus nggak ya? Udah aman ini, aman. Oke, kenapa Pak Agung? Bu Ica mau mendengarkan pendapat dari siapa? Kelas 8 ini. Ada Roslin, siapa lagi? Rena, dan juga Bagus. Karena tadi sudah 2 cowok, sekarang 2 cewek ya. Rena. Rena, tes suara dulu Rena, apakah ada Rena? Suaranya mana? Cek. Tes Rena. Kayaknya suara sinyal biasanya Rena tuh gangguannya. Iya, makanya ini takutnya dia bermasalah dengan sinyal. Rena, cek Rena. Rena, mana suaramu? Tadi bilangnya masih setting gitu tadi bilangnya. Masih di setting audionya katanya. Wadidaw. Mungkin ke yang lain dulu, Miss Ica. Oh, oke. Bagusnya bagus. Oh, bagus. Bagusnya bagus. Ya Rahel ulangi lagi, Rahel. Iya, Miss. Mau langsung? Janganlah, bacain dulu aja. Kalau perbedaan adalah rahmat, kenapa Anda ingin disamakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah setara atau sederajat? Karena perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang diciptakan Tuhan, walaupun mereka memiliki peran yang berbeda-beda, mereka adalah makhluk ciptaan yang sama dan setara. Sejajar oleh karena itu, perempuan dan laki-laki walaupun berbeda harus saling melengkapi dengan peran-peran masing-masing yang berbeda. Masalah-masalah yang ada di Indonesia kesetaraan gender memang banyak, tapi saat ini sudah lebih baik dan berkembang, dan kesetaraan gender di Indonesia sudah berkembang lebih banyak. Masalah kesetaraan gender itu sudah banyak sekali. Kesetaraan gender di Indonesia sudah ada, tapi belum sepenuhnya. Contoh, istri yang bekerja tapi hanya 3 dari 10 suami yang sedia masak di dapur. Istri bertanggung jawab mengurus finansial keluarga, tapi harus mengurus anak dan melakukan urusan rumah tangga. Di sekolah kita juga sudah ada kesetaraan gender yang sudah lebih baik. Contohnya, di sekolah Sangat Riyadi, kepala sekolah dipimpin oleh seorang wanita. Oleh karena itu, walaupun ada perbedaan, tetap harus disetarakan dan saling melengkapi. Itu pendapat dari saya. Terima kasih. Bagus. Memang namanya bagus, Pak Uga. Ini pendapatnya bagus, Pak. Pendapatnya bagus. Setuju kesetaraan, tapi kalau pendapatnya Rahmat pasti setuju perbedaan. Karena tadi kan pertanyaannya perbedaan adalah rahmat. Rahmat Hidayat. Bagus, bukan Rahmat ya. Oke. Next. Saya mau dengar suaranya Roslin. Mana Roslin? Roslin. Ya, Pak. Kartini 8A yang kedua ini ya. Ayo Kartini. Mau dibacakan lagi atau langsung Roslin? Bacakan lagi. Tuh. Sajal. Ya, kalau perbedaan adalah rahmat, kenapa Anda ingin disamakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah setara atau sederajat? Menurut saya kalau misalnya laki-laki dan perempuan ingin disamakan, saya tidak setuju. Karena menurut saya mereka itu tidak ingin disamakan, tapi ingin disetarakan. Kesetaraan gender bukan berarti menuntut laki-laki atau perempuan menjadi sama, tetapi disetarakan kan.
Kalau misalnya laki-laki itu dituntut menjadi yang terbaik, menjadi pemimpin, apakah perempuan juga harus menjadi yang terbaik dan harus menjadi pemimpin? Ya, memang menurutku laki-laki dan perempuan itu harus disetarakan, harus saling melengkapi, saling mengerti, saling melindungi, bukan saling menyamakan, tapi saling menyetarakan itu. Sudah. Ini Mantap. mantap ini. Roslin, cara mempengaruhinya tunjukkan wajahmu dengan wajah yang meyakinkan gitu loh, supaya orang tuh terpengaruh dengan pendapatmu gitu loh. Saya suka pendapatmu, cuman wajahnya kurang nongol gitu ya. Iya. Itu mempengaruhi nilai nanti loh, bahaya ya. Nanti ditunjukkan wajahnya full aja ya, seperti Itu pengaruh rahmat. Malu rahmat. Masih ada satu lagi ya kayaknya ya, Rahel ya? Ya, masih ada Rena. Mana Rena? Cek, Rena. Rena bisa? Ayo Ren. Open mic-nya. Rena. Ayo Erna. Salah. Rena. Nah. Wah sayang banget nih kalau nggak bisa bergabung nih Rena nih. Oke, Ren, cek. Coba cek Ren. Rena. Dipanggil dengan lagu Pak nyaut. Nah, Rena. Salah. Nah, Rena. Ren, bisa Ren, cek Ren. Tidak menjawab juga ya Pak Ugan, ini gimana nih? Waduh. Jawabannya. Saya DM juga nggak masuk ini, nggak dibuka ini. Nge-lag, aduh. Kira-kira bisa nggak nih Rena nih? Karena waktu terus berjalan teman-teman ya. Kalau saya telepon dia ngomong dari sini lewat telepon bisa nggak? Boleh coba kamu telepon. Betul itu. Nah, ya. Speaker ya. Di telepon. Cerdas Renata itu. Yang cerdas Renata atau Renita tadi? 2R. Saya juga R loh. Jangan kaget. Saya juga. Jadi Agung Hananto. Ayo baca depannya R. Loh kan? Renita, ada Renata, Rirna, dan Ragung ya. Bener Rena? Berapa apa? Rena. Kalau saya jangan ditambahin R ya, nanti jadinya Rica. Rica. Enak. Itu udah nyambung tuh. Gimana Renata? Ya? Dimatiin? Lah? Bentar. Kayaknya dia lagi. Kayaknya dengar suara bising gitu, kira error. Rena, dengar suaraku nggak? Halo? Nggak ada suara. Ren? Ada suaranya nggak? Ada. Ada. Coba Pak, Bapak ngomong Pak. Tapi itu kan. Rena. Ren, dengerin Pak, gue ngomong, kedengeran nggak? Rena. Dengeran ya. Kamu utarain pendapatnya lewat sini ya. Iya. Nih, coba. Kamu, Rahel. Jangan dong. Kalau perbedaan adalah rahmat, kenapa Anda ingin disamakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah sederajat atau setara? Mana sih? Di online-nya. Ren, soalnya kedengeran nggak? Kedengeran, tapi double suaranya. Double. Soalnya itu apa sih? Silakan Rena berpendapat. Pakai voice note aja, direkam. Diulangin katanya. Oh ya udah. Kalau perbedaan adalah rahmat, kenapa Anda ingin disamakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah sederajat atau setara?
Soalnya Mana tuh Rena? kalau perbedaan adalah rahmat, berarti kan perempuan dan laki-laki itu kan diciptakan tuh pasti ada perannya masing-masing dong. Jadi ya perlu kesetaraan, soalnya mereka tuh punya perannya masing-masing. Udah begitu. Udah. Oke, tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Sesi pertama selesai, ada 3 soal Sayang sekali ya, kendala di jaringan ya. Coba kalau bisa. Ini Rahel juga jangan nge-like juga nih Rahel nih. Suara saya tetap. Enggak, Sen. Cuma wajahmu aja, enggak gerak. Kita akan ke pernyataan kedua Dewan Juri, Bapak Ibu dan juga peserta. Kamu bacakan lagi, Rahel. Saya tadi udah minta tolong Sinsin buat bacain pertanyaan. Oh iya, silakan Sinsin. Nah, pertanyaan kedua. Suara saya kedengeran kan? Wah, jelas banget. Mengapa banyak orang beranggapan bahwa anak laki-laki tidak pantas atau terlihat lemah untuk menangis? Nah, ulangi. Lebih slow. Mengapa banyak orang beranggapan bahwa anak laki-laki tidak pantas atau terlihat lemah untuk menangis? Miss Elis mau siapa nih, Miss Elis? Siapa ya? Saya nggak bisa bedain anak OSIS sama anak yang lomba. Tunggu dulu, Pak. Gio. Bukan, yang ini yang ikut lomba dong. Ada Yang ikut lomba ya? Felis, ada Yang belum, Felis. Regina Felis, siapin dulu Felis. Siapin dulu ya. Saya lagi. Ya kan kalian terus, tapi siapin dulu Regina. Siapin dulu, jangan langsung jawab ya. Kalau kamu udah siap baru bilang. Udah siap? Ready? Siapin dulu Regina. Semua menyiapkan ya. Coba ulang lagi Sin. Mengapa banyak orang beranggapan bahwa anak laki-laki tidak pantas atau terlihat lemah untuk menangis? Laki-laki tidak pantas karena menangis, gitu ya. Menangislah. Kalau Regina sudah siap, boleh. Oke. Silakan. Dari yang sempat saya tegaskan sebelumnya tentang apa yang membuat perempuan dan laki-laki itu berbeda secara fisik dan mental. Ini menyebabkan para perempuan kan dipandang secara lemah ya. Jadi mereka menganggap itu wajar untuk seorang perempuan untuk menangis. Sedangkan untuk laki-laki, mereka dianggap lebih tegar, lebih cocok dalam hal kepemimpinan. Dan inilah yang membuat mereka tidak boleh menangis. Mereka tidak boleh memperlihatkan kelemahan. Itu disebabkan oleh stereotip lama. Stereotip itu adalah batas gender tradisional. Seperti perempuan tidak boleh bekerja, harus jadi ibu rumah tangga. Hal-hal seperti inilah yang membuat kesetaraan gender tidak bisa dicapai. Dan ya, tentu saja bukan hanya perempuan yang terdampak, tapi laki-laki juga. Ini sebabnya kesetaraan gender itu sangat penting. Oke, itu saja. Singkat, jelas, dan padat. Oke, lalu saya mau mendengar pendapatnya dari Bagus. Mana Bagus?
Iya, Pak. Ya. Sederhananya adalah kamu setuju atau tidak melihat seorang laki-laki itu menangis? Iya, iya, kenapa, Pak? Ya itu pertanyaannya. Pertanyaannya. Ya. Perlu diulang kayaknya sih, bagus biar memahami lagi. Bagus ya, guys. Mengapa banyak orang beranggapan bahwa anak laki-laki tidak pantas atau terlihat lemah untuk menangis? Itu sudah menjadi anggapan masyarakat zaman dahulu hingga sekarang. Dari lahir laki-laki memang sudah dianggap kuat atau diciptakan kuat dan berwibawa. Jika laki-laki menangis, ia dianggap lemah dan tidak berwibawa dan gagal dalam sesuatu. Terima kasih. Mantap. Saya nuju aja sesi ini ya. Coba lagi. Roslin. Setelah Roslin, Rena ya. Siapkan Renata ya. Roslin sudah siap? Apakah sudah memahami pertanyaannya, Roslin? Mana? Gimana, Jin? Ready, Jin? Ready. Oke. Please. Karena kebanyakan orang mikirnya laki-laki itu harus kuat, harus maskulin, harus jantan. Dan kebanyakan orang mikirnya laki-laki itu harus menjadi pemimpin atau laki-laki lebih layak menjadi pemimpin daripada perempuan. Padahal laki-laki itu juga pasti punya perasaan kayak perempuan. Jadi memang kesetaraan gender itu benar-benar dibutuhkan. Terima kasih, Jin. Luar biasa. Apakah Rena bisa dihubungi, Renata? Ini dari tadi ngomongin, Pak. Dia sudah mendengarkan pertanyaannya belum? Rena. Iya. Udah dengar pertanyaannya kan? Udah sih, tapi lagi dipahamin dulu. Lagi dipahamin. Karena kita memberikan space waktu yang sama sebenarnya ya. Jadi tadi setelah soal dibacakan, teman-teman langsung mencari hal-hal yang mendukung pernyataan kalian semua ya. Mencari sebab, sedang mencari alasan. Maklum ya Pak Ugan, biasanya konsernya di ini ya, di pemakaman. Agung. Ya. Oh, Miss Angel telah kembali, saudara-saudara. Miss Angel mungkin nanti menambahkan nilai di bagian sesi yang terakhir ya, scoring yang terakhir. Siapa tahu mau nambahin. Ini sesi kedua Miss Angel, semoga masih cukup waktunya di sesi yang terakhir. Bagaimana Rena? Siap. Silakan Rena, kita sudah menunggu dengan waktu yang berjalan terus. Ren, gimana Renata? Jadi kan kayak gini. Kalau menurut tradisi, kalau tradisi itu kan udah dari zaman dulu. Kan udah dari zaman sekarang. Emang dari sampai zaman sekarang juga gitu. Anggapannya itu cowok tuh kayak harus kuat gitu. Kan kalau tradisinya tuh itu apa, laki-laki tuh harus jadi kepala keluarga, terus pewaris marga, begitu-begitu. Padahal kan sebenarnya kalau gender apapun, kalau menangis itu boleh-boleh aja gitu. Nangis kan itu sebenarnya perwujudan dari perasaan.
Jadi ya kesetaraan gender juga. Nah, Ya udah begitu aja. Nah, oke. Thank you. Mario, siap Mario? Siap Pak. Aku langsung. Silakan. Laki-laki nggak boleh nangis itu kan karena harus selalu dituntut kuat dan bertanggung jawab. Terus kalau misalkan ada masalah nggak boleh nangis. Dan sebenarnya sah-sah aja sih laki-laki nangis. Kalau ada masalah ya kenapa enggak gitu. Ya gitu aja sih menurut saya. Oke, Mario. Sah-sah aja kalau menangis. Terus ada siapa sih? Melvin. Jelas. Ya, Pak. Silakan. Ya. Jadi laki-laki menangis itu sebenarnya saya sebagai laki-laki juga merasa kayak saya tuh memiliki namanya harga diri gitu. Jadi kayak kita kan biasanya kalau laki-laki kan sudah diajarkan misalnya dari kecil oleh orang tua, terutama ayah, kita pasti diajarkan untuk kayak jangan nangis, cengeng gini doang nggak bisa. Nah gitu kayak kita disuruh untuk pokoknya tidak nangis lah, dan kita harus kayak teguh kuat gitu untuk bisa memimpin ya, untuk bisa memimpin. Terus kita juga disuruh, karena kadang kalau kalau laki-laki menangis itu mereka pasti kayak oleh orang lain di sekitar kita pasti dipanggilnya kayak, ih cengeng, cowok kah kayak gitu, cowok kan harusnya kuat, gak nangis. Makanya kita sulit untuk menangis gitu. Walaupun sebenarnya terserah kita, menangis itu hak milik setiap gender, mau perempuan atau laki-laki, kita sebenarnya berhak menangis, terserah kita mau menangis atau enggak. Saya pun sebenarnya sering menangis dulu. Ya jadi gitu deh menurut saya. Bagus sekali ya, ada kejujuran di situ ya. Cowok menangis ya apa-apa. Saya nggak bisa menangis sih. Soalnya lapar. Udah selesai ya babak sesi ini ya Rahel ya? Semua sudah berpendapat kan? Iya udah. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu dan teman-teman untuk sesi yang kedua ini. Masih ada satu lagi sesi yang ini kesempatan kalian untuk memberikan sebuah pendapat yang lebih meyakinkan para juri ya, Miss Erna, Miss Renita dan juga Miss Ica dan juga Miss Angel, mungkin itu bisa mencari gambaran ya, mana nih yang paling layak mendapatkan skor maksimal itu ya. Nah, mungkin di soal terakhir ini saya ada soalnya enggak ya? Saya tak baca lah. Nanti ikut saya Rahel ya. Ya. Oke, teman-teman semua diperhatikan, saya akan mencoba membacakan soal ini. Soal terakhir di bagian debat kalian. Mengapa kesetaraan gender di Indonesia masih merupakan masalah yang serius? Saya ulang lagi ya. Mengapa kesetaraan gender di Indonesia masih merupakan salah satu masalah yang cukup serius? Itu silakan direnungkan. Sudah berapa detik Ben itu berjalan Ben? Ini belum. Jalanin Ben. 1 menit dari sekarang. Semuanya menyiapkan jawabannya masing-masing. Kita akan menyiapkan nama-namanya. Miss Erna mau siapa dulu? Siapa ya? Who's the lucky number one? I want
Roslin ya. Roslin, oke. The first Roslin nanti ya. Yang kedua mau siapa Miss Angel? Bagus. Bagus. Oke, yang kedua bagus ya, Gus ya. Yang kedua. Ketiga mau siapa Pak Alpi? Pak Alpi. Mic-nya Pak Alpi. Tadi yang pertama siapa yang pertama? Roslin. Roslin, bagus. Bagus 8. C. Berarti 8B itu siapa sih? Mario sama Melvin. Siapa? Mario sama Melvin. Oke, Melvin saja dulu. Oke, ketiga ada Melvin, teman-teman. Miss Wiwin, ada yang mau nomor 4 siapa Miss Wiwin? Miss Wiwin kayak di sini ya? Iya. Mau siapa Miss Wiwin? Siapa ya? Roslin kali ya. Roslin sudah. Oh, Roslin sudah. Ada Mario, Rena. Siapa lagi? Regina. Nah. Regina aja deh. Oke. Ada Regina di sana. Terus selanjutnya mau siapa ini? Ogan. Antara Rena sama Mario. Ogan. Regina. Rena sama Mario. Mario. Oke, Mario. Rena jelas ya. Oke, waktunya sudah selesai Ben ya? Ya, sudah. Oke, sekali lagi saya tekankan, yakinkanlah para juri-juri ini dengan jawaban kalian. Roslin, tunjukkanlah wajahmu seperti Pak Alpi minta itu agar juri itu yakin Roslin itu menjawab dengan suaranya dia sendiri, bukan suara dari yang lain. Roslin, are you ready? Yes. Oke, Roslin, please. Your Tadi pertanyaannya apa, Pak? Kenapa kesetaraan gender masih menjadi masalah serius di negara kita? Karena masih banyak masyarakat yang jalan pikirnya itu belum modern. Masih terjebak dengan masa lalu dan pengaruh lingkungan juga. Terutama orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Contohnya, orang-orang tua kita sekarang, pasti ada beberapa yang jalan pikirnya masih seperti dulu. Padahal zaman itu sudah berkembang, sudah ada kesetaraan gender juga. Menurutku sebenarnya mereka tidak terlalu peduli dengan kesetaraan gender, jadi itu seperti kesetaraan gender sekarang jadi masalah serius karena masih ada yang tidak peduli. Gitu. Luar biasa. Itu adalah sebuah kesempatan Roslin memberikan keyakinan kepada para juri. amazing. Pak Agung, saya sedikit tersinggung sama Roslin. Kenapa? Orang-orang tua kita dulu berpikir secara tidak modern. Lah saya tuh seumuran papa mamanya Roslin nih Pak. Wah berarti saya bagian dari yang Roslin sampaikan itu. Betul. Memang nggak modern. Betul. Beberapa, Pak. Oh beberapa. Alpi kan jadul. Rasa saya tuh. Oke. Itu Pak Alfi ya. Kalau ada debat lawannya paling ingin melawan itu ya. Oke. Selanjutnya yang kedua ada Bagus ya. Oke Bagus, are you ready? Oke, silakan. Karena perbedaan yang pandangan yang ada di dalam masyarakat, laki-laki dianggap lebih tinggi derajatnya. Walaupun perempuan sudah bekerja, ia mengurus pekerjaan rumah tangga, misalnya memasak dan mengurus anak-anak. Tapi masih dalam masyarakat masih dianggap perempuan itu lebih lemah lembut dan laki-laki lebih kuat. Karena itu di Indonesia kesetaraan gendernya belum sepenuhnya. Terima kasih. Terima kasih. Bagus. Ya, bagus sekali memang pendapatnya Bagus ini membuat kita merasa bagus semua ya di dalam hidup ini ya. Yang ketiga siapa ya? Saya lupa tadi. Siapa kan? Melvin.
Oh, Melvin. Melvin, are you ready with your Iya. pendapat? Iya, Pak. Please. Dah. Ya. Oke, ya masalah kesetaraan gender masih serius di negara kita ini ya. Karena pertama dalam kehidupan sehari-hari apa ya, perempuan dianggap sebagai makhluk yang lebih lemah oleh laki-laki. Nah, sehingga harus berada di bawah kekuasaan laki-laki. Nah, saya pikir tuh itu tidak apa ya. Bahkan saya sebagai laki-laki merasa itu tidak adil. Dan masalah kesetaraan gender ini disebabkan oleh pikiran-pikiran kita yang tidak apa ya, yang tidak memiliki kayak rasa apa ya, pokoknya pikiran kita tuh masih kuno lah, masih menggunakan pikiran-pikiran yang kayak seperti zaman dahulu, waktu yang lebih kuat memimpin dan yang lemah tetap lemah. Dan hal tersebut menimbulkan diskriminasi yang pasti terhadap kaum perempuan dalam lingkungan masyarakat yang pasti. Nah, iya, dan saya berpikir kalau masalah ini masih serius karena pikiran-pikiran manusia, pikiran-pikiran orang yang masih kuno lah. Ya. Sudah. Luar biasa Melvin ya pendapatnya. Lanjut nih. Tadi siapa ya lanjutnya? Regina atau Mario tadi? Saya, Pak. Oke. Regina, Pak. Siap. Regina. Kesetaraan gender masih menjadi masalah yang serius. Melihat dari data yang kemarin malam saya cari, Global Gender Gap Report tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam posisi ke-92. Setelah diteliti lagi, tahun 2021 rupanya menurun ke posisi 101 dari antara 156 negara. Ini menunjukkan bahwa ada penurunan, dan ini semakin serius. Kesetaraan gender kita perlu ditingkatkan lagi. Apa yang menghambat ini? Yang salah satunya sering terjadi itu kekerasan fisik. Hanya ini sering terjadi pada perempuan terutama. Karena kita jarang melihat laki-laki diperlakukan kekerasan fisik. Ya kan? Nah, ini juga karena bidang pekerjaan. Contohnya, kita lihat dari ilmuwan. 31% ilmuwan Indonesia adalah perempuan, sedangkan sisanya adalah laki-laki. Kita lihat lagi dari bidang kementerian. Kementerian kita misalkan, sekarang sudah mending lah ya, karena ada Menteri Perikanan dan Kelautan, yaitu Ibu Susi Pujiastuti, dan kalau kita lihat lagi hanya satu-satu itu saja yang perempuan, Ibu Megawati. Ini berarti Indonesia masih belum mampu untuk menunjukkan kesetaraan gender yang lebih ketat lagi. Kita perlu berjuang lebih banyak lagi. Karena kita cuma ngomong-ngomong aja, kapan kita bisa beraksi? Ini juga semua tentang persepsi dari diri kita sendiri maupun orang lain. Karena kenapa perempuan dianggap lemah? Ini juga tergantung dengan lingkungan ya. Misalkan pemikiran-pemikiran kuno yang memang tadi sedang dibahas itu mempengaruhi pikiran anak-anak. Seperti para perempuan karena dibilang, kamu jangan ambil kerja itu kan laki-laki, buat laki-laki. Nah, jadi kita sendiri berpikir kalau kita itu lemah. Ini menurunkan value kita. Persepsi diri kita sendiri juga penting, karena hal-hal yang besar bermula dari diri kita sendiri, nggak bisa dari orang lain. Kita harus mulai pergerakan ini sendiri. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.
Itu Pak Terima Agung. kasih, luar biasa. Saya tadi Pak Agung ya. Wah, ngajarin saya tadi itu Regina. Iya betul. Nggak ada yang percaya tadi ya. Calon wakil rakyat dari 8A Pak ini. Oh, iya iya. Guru PKN-nya siapa coba? Ayo guru Oh, PKN. Miss ini sudah bergabung lagi dengan kita, luar biasa. Guru PKN-nya Bu Rini loh. Tepuk tangan buat Bu Rini. Itu tadi ngomongin sejarah, guru SBK-nya saya. Ngomongin BK itu BK. Masih ada 2 lagi. Mario ya, Mario. Iya, Pak. Silakan Mario. Kesetaraan gender di Indonesia masih serius karena di lingkaran masyarakat itu perempuan itu selalu direndahkan terus dibandingkan laki-laki yang selalu ditinggikan. Jadi perempuan itu nggak boleh, yang seperti tadi dibilang, nggak boleh kerja yang harus dilihat laki-laki, terus nggak boleh pendidikan tinggi, cuman boleh ngerjain kerjaan rumah tangga. Dan sebenarnya itu menurut saya nggak boleh sih, karena perempuan itu kan boleh aja jadi sesuatu yang memimpin gitu. Jadi laki-laki sama perempuan itu harus disamakan. Kayak contohnya ya contohnya aja mama saya lah. Mama saya itu kan udah nggak ada suaminya, bapak saya. Jadi dia itu masih bisa sendirian kerja gitu untuk kehidupan keluarganya. Jadi ya laki-laki sama perempuan itu harus disetarakan. Itu gitu aja sih menurut saya. Good. Oke, luar biasa. The last, Rena. Bagaimana Renata? Apakah bisa? Pak Agung. Oi. Pak Rena di sini Pak, di telepon sama saya Pak. Silakan. Ya, soalnya HP saya mau dipakai. Silakan Rena, silakan. Ayo Rena. Soalnya masih banyak yang beranggapan kalau laki-laki itu punya posisi sama hak yang lebih tinggi dari wanita. Jadi perempuan tuh masih kayak agak dianggap gak penting itulah. Hanya kita tuh butuh namanya kesetaraan gender. Udahlah. Sudah? Oke. Thank you, Rena. Oke, dengan Rena menyampaikan pendapat, berakhir pula untuk sesi debat pertama ini. Tepuk tangan untuk kita semua dan para peserta dong, teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian. Setelah ini kita ngapain ini? MC ada nggak nih? Si MC-nya ada nggak di sini? Ada saya. Ngapain Jadi kita? teman, Ada saya, ada. Matthew di sini. Jadi setelah ini kita akan ada istirahat ya teman-teman. Kita masuk lagi pukul 9.40. Seperti itu. Oke. Selamat beristirahat teman-teman. Mau diisi doa? Ayo doa silahkan, siapa ya? Saya tunjuk ya Pak? Iyalah. Di luar anak OSIS boleh Pak? Ya boleh lah. Siapa ya? Saya mempersilahkan Haryani. Ayo istirahat Haryani, doa dulu Haryani. Mana Haryani? Teman-teman, sebelum kita memasuki jam istirahat, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga pada saat ini, sehingga kami dapat bergabung dalam Zoom pada hari ini. Sebentar ya Tuhan, kami ingin istirahat. Berkati kami ya Tuhan. Setelah istirahat nanti kami akan melanjutkan kegiatan kami. Berkati agar kegiatan kami agar bisa menjadi contoh yang baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nanti kalian masuk 9.40 lagi, juri akan mengumumkan siapa yang akan masuk ke final. Nah, yang final nanti kalian akan debat sama kelas 7 ya. Seperti itu teman-teman. Makasih, selamat istirahat. Nah, boleh close dan tutup di sini. Renata bisa minta skornya ke para juri, Renata. Dibantu sama Rahel. Yang kelas 7 di Bu Remi ya. Oke. Nanti 7 di Bu Remi semua. Ya, di Bu Remi. Ya, lagi menghitung. Oke, sambil itu boleh di sini, stay di sini. Keluar nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Mungkin karena kelas 9 saya itu penasaran dengan performnya para Kartini dan Kartomennya para guru tuh mau bergabung di Zoom, boleh nggak ya? Boleh aja Pak, biar mereka nggak gabut, kasihan. Oh ya. Nah, tak kasih linknya nanti, tak suruh gabung ya. Yang bisa aja. Pikir teh kelas 9 teh melu, Pak. Nurai. Kenapa sih kemarin? Nanti wali kelas nyampeinnya jam berapa ya? 9.35 gitu sudah bisa bergabung lagi walaupun sambil makan ya. Biar tidak terlalu lama nanti. Skor kelas 8 di mana? Sebentar ya Ren, dihitung dulu. Musik A. Kumpulkan kemana ini? Ke Renata, Miss. Renata yang kamu hitung ya? Iya. Berarti di-share-kan ke WA-nya Renata gitu? Iya. Yap, oke. Saya ikutan habis ini aja ya, Pak? Ya. Kelas 7 gimana tadi? Seru ya? Garing, Pak. Mereka ini mikir, terus disuruh nyampein pendapat tuh mereka masih malu-malu gitu. Jadinya